Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Simbok Jowo Riario. Jangan lupa selalu dukung channel Simbok Jowo Riario dengan cara subscribe, like, and komen. Saudaraku dimanapun Anda berada, ini adalah perjalanan kami dari IJMBS ke stasiun. Tapi perjalanannya macet. Ini padahal kurang 5 menitan ini. Kita masih macet, ada kereta api yang lewat, jadi kita masih menunggu. Saya kira ini adalah kereta api yang akan kami tumpangi, tapi kata Pak supir, bukan itu. Padahal menurut hati kecil saya, kereta api yang lewat itu kereta api yang akan saya tumpangi. Dalam hati saya pasti ketinggalan kereta. Lihat, di depan sana ada kereta api lewat. Jadi kita masih berhenti menunggu kereta api lewat. Saudaraku dimanapun Anda berada, saya berharap Anda di sana sehat-sehat, Anda di sana selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perlindungan, Anda bahagia sekeluarga, dilancarkan rezekinya, juga dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada, banyak faktor yang membuat kita ketinggalan kereta api. Ya, yang pertama, kita seharusnya pesen Grab dari sekolah anak saya ke stasiun itu harus 1 jam sebelum kereta api berangkat. Ya, faktornya seharusnya pesen Grabnya 1 jam sebelumnya atau 1 jam lebih lah. Karena kita tidak tahu Grabnya itu di titik mana. Kalau jauh dari tempat kita otomatis kan butuh waktu. Belum lagi kalau macet. Jadi sebelum 1 jam sebelum atau lebih lah kita harus sudah pesen Grab. Jadi kita menghindari hal-hal seperti macet atau jalan raya yang begitu rame atau lah apa saja. Yang kedua, kita seharusnya berada di stasiun setengah jam atau
25 menit lah. Kita seharusnya sudah ada di stasiun sebelum kereta api tiba. Jadi itu kesalahan yang harus kita hindari ya. Semoga kejadian ini menjadikan peringatan bagi kita. Kalau kita naik kereta api seharusnya setengah jam sebelum kereta api berangkat. Sebelum kereta api yang kita tumpangi tiba di stasiun, kita harus sudah ada setengah jam sebelumnya. Oke, saudaraku, saya juga akan bercerita bahwa setelah kereta api berangkat kita ketinggalan ya. Kita berpikir bagaimana caranya kita pulang dan uang kita itu cukup untuk pulang. Karena uang kita itu sisa 150.000. Oke? Ayo, saya akan bercerita bahwa setelah kereta api yang saya tumpangi sudah tidak ada, sudah pergi meninggalkan kami. Kalau kami bisa lari secepatnya mungkin kami akan menyusul kereta apinya. Tapi kita di Sidoarjo tidak tahu harus kemana. Kalau kita berpikir naik bus, kita harus naik Grab dulu ke terminal. Nah, setelah itu kita naik bus. Naik bus kita dari terminal Sidoarjo masih ke Malang. Dari Malang di Arjosari kita, terminal Arjosari kita masih akan naik lagi. Naik lagi ke Gadang. Terminal Gadang. Setelah ke Gadang, kita akan naik lagi ke tempat tinggal kita. Jadi kita akan naik turun itu 3 kali ya. Dari stasiun, dari terminal kita naik bus ke terminal Arjosari. Lalu kita naik lagi ke terminal Gadang. Lalu kita naik lagi ke rumah kita ke Panjen. Jadi kita sebenarnya pusing kalau memikirkan rute-rutenya. Nah, tiba-tiba dalam pemikiran saya bilang ke suami saya, coba kita tanya ke travel yang di dekat rumah kita. Biasanya kan travel di dekat rumah kita itu mengantarkan penumpang ke bandara, ke manalah, melewati Sidoarjo tentunya. Jadi kita menelpon yang punya travel. Kita ceritakan bahwa saya sekeluarga ketinggalan kereta. Apa ada travel yang pulang ke Malang? Yang pulang setelah mengantarkan penumpang. Jadi apa ada kendaraan atau travel yang pulang ke Malang? Kita mau naik, mau numpang pulang karena kita ketinggalan kereta. Jadi pemilik travelnya itu menelpon supirnya apa sudah perjalanan pulang. Setelah kita menunggu, yang punya travel itu bosnya itu nelpon kita bahwa ada, tapi menunggu 2 jam, mau apa enggak? Kita ya mau aja karena uang cuma ada 150.000. Lah kita tanya, berapa Mas dari Sidoarjo kita pulang ke Malang? 450, 350 itu sudah saya korting Bu.
Hah? Terus, oh ya, nanti kita telepon lagi. Nah, setelah itu saya bilang pada suami saya, ya, kalau boleh kita tawar 250.000 kalau boleh. Kalau nggak boleh, kita nunggu kereta besok saja. Saya begitu. Setelah itu, suami saya yang punya travel telepon, suruh menunggu sekitar 2 jam lebih lah. Setelah itu kita menunggu, lalu suami saya bilang, Mas, uang saya cuma 200.000, bagaimana ini? Boleh apa enggak? Terus yang bosnya travel bilang, iyalah nggak apa-apa Pak, gitu kan. Setelah itu kita naik travel ini yang kita tumpangi sekarang ini. Ya, ini perjalanan kita pulang dari stasiun Sidoarjo pulang ke Malang. Alhamdulillah sopirnya sangat baik sekali. Saya menceritakan kronologi kejadian yang menimpa kita ketinggalan kereta api. Kita tertawa-tawa. Saya juga bilang, Mas, ini saya cuma nunut tok karena saya sudah menawar pada Mas Ajis yang punya travel 200.000. Padahal kata admin tadi, Mas, 450 karena satu orang itu 150.000 dari Sidoarjo ke Malang. Jadi kalau bertiga itu seharusnya kita membayar 450. Mahal kan? Ya, bagi kita mahal, tapi bagi yang berduit itu tidak ada apa-apanya. Oke, saudaraku, saya berharap Anda tidak mengalami hal-hal yang kami alami. Oke, ini sebagai pelajaran, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Oke. Halo saudaraku, dimanapun Anda berada, ini adalah perjalanan kami pulang ke Malang. Alhamdulillah supirnya baik sekali, ramah, seperti kita sudah kenal lama gitu ya. Kita bercerita ngalor ngidul ngulon ngetan, ngalur ngidul ngulon ngetan. Jadi kita bisa melupakan kegundahan-kegundahan yang telah kita alami, hati kita yang was-was tadi, karena kita itu jarang-jarang lah kita pergi-pergi kemana-mana, itu jarang. Jadi kita ketinggalan kereta itu rasanya seperti kita hidup di dunia itu sendirilah. Aduh, pokoknya saya tidak bisa membayangkan perasaan kami seperti terdampar. Seperti terdampar di terminal Sidoarjo. Pada waktu kita sampai di terminal Sidoarjo tadi, ketinggalan kereta, tiba-tiba hujan itu deras disertai angin. Jadi kita itu takut. Sementara itu di sana itu sudah tidak ada orang. Soalnya kan orangnya sudah berangkat semua. Kita bertiga. Kita cuma bertiga di sana. Kita ya perasaan saya itu gimana gitu kalau nggak bisa pulang padahal uang saya
tinggal 150.000. Oke saudaraku, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Anda tidak mengalami hal-hal yang kami alami tadi. Itu sebagai pengalaman lah bagi saya dan keluarga, juga bagi anak saya. Oke. Ini perjalanan kami ini macet karena ada demo. Ada demo untuk kejelasan tragedi Kanjuruhan. Ini di demonya itu sepertinya ada di flyover Singosari itu kalau nggak salah. Jadi macetnya itu ya dari mana itu sudah macet. Sebetulnya kita itu sampai di rumah itu seharusnya itu maghrib sudah sampai di rumah. Karena kemacetan. Jadi kita nanti sampai di rumah itu setelah Isya. Dalam perjalanan ini anak saya itu bilang lapar karena kita makan itu jam 10-an, kalau enggak jam 10 pagi kita sarapan di sekolah anak saya tadi, lalu sampai jam 3 sampai jam maghrib anak saya belum makan. Jadi sepanjang jalan itu anak saya itu bilang lapar bu. Saya bilang pada supir, Mas tolong berhenti mencari makan. Oh iya bu, nanti ada soto enak di sana. Nah, setelah kita sampai di tempat yang dituju Mas tadi, ternyata tutup hari Minggu, mungkin tutup bu. Enggak, oh, nanti di sana ada lagi bu, langganan saya enak. Nah, setelah sampai di sana lagi ternyata tutup lagi. Padahal sudah maghrib itu anak saya sudah nggak kuat perutnya, kami juga lah. Saya juga lapar, suami lapar. Nah ini macetnya seperti ini, macet terus sepanjang jalan. Jadi kita bisa makan itu di desa kita sendiri, kita berhenti di warung mie ayam lah. Sebetulnya suami saya itu ingin makan nasi, nggak mau mie, tapi adanya mie. Jadi kita berhenti di warung mie nanti. Kita berhenti di warung mie lalu kita pulang. Ini perjalanannya masih panjang, oke? Ikuti kami terus saudaraku. Semoga Anda tidak bosan-bosannya menonton video saya ini. Ya, saya ucapkan terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk menonton video kami, video ini. Ini mulai ini tempatnya anak-anak demo. Jadi anak-anak itu demonya di flyover. Nah, itu di flyover. Itu penuh katanya itu. Penuh anak-anak demo. Jadi kendaraan yang mau lewat ke flyover itu enggak bisa. Jadinya lewatnya di sini. Ya macet lah. Yang biasanya kendaraan pribadi, kendaraan besar-besar itu lewat di situ, ternyata ada anak-anak demo jadi tidak bisa. Jadi perjalanan kami ini terhambat karena macet.
Saudaraku, cukup sekian dulu video perjalanan kita. Kita akan sampai di rumah ini, kita sudah akan sampai di rumah. Jadi saya ucapkan terima kasih Anda telah menonton video ini. Semoga Anda selalu bahagia, selalu dilancarkan segala urusan, dilancarkan rezeki, diberi umur yang panjang, dikaruniai anak yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Dadah.